Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Aisyafik. Saya berasal dari program studi perbankan syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 241080262. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi peradaban Islam. Saya akan mengerjakan tugas dari peradaban Islam, yaitu dosen Pak Mahfud Asy'ari, yang berjudul Peradaban Islam pada Kenabian. Di sini saya akan menjelaskan tentang, mungkin dari awal kita akan menjelaskan tentang profil Nabi Muhammad ya. Yang mana Nabi Muhammad itu kan suri teladan kita semua ya, sebagai umat Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada periode Mekah. Periode Mekah yang pertama ada Nabi Muhammad SAW itu lahir pada hari Senin tanggal 20 April tahun 570 Masehi. Nah, Nabi Muhammad itu berasal dari bangsawan Quraisy dan kaum golongan Bani Hashim. Nah, ya, tepatnya tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, malaikat Jibril menurunkan wahyu pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW itu melalui surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ketika yang itu ada seorang pendeta dari kaum Nasrani, yaitu bernama Waraqah bin Naufal, itu mengatakan bahwasanya inilah malaikat yang diturunkan oleh Allah SWT sebelum nabi-nabi dahulu. Itu pendeta tersebut berbicara kepada Nabi Muhammad. Nah, yang itu setelah kurang lebih 2 tahun kemudian, malaikat Jibril itu turun kembali dengan menurunkan wahyu yang kedua melalui surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, ketika sudah diturunkan, malaikat Jibril menurunkan wahyu pertama melalui surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua itu setelah berjarak sekitar 2 tahun kemudian, malaikat Jibril pun turun kembali menurunkan wahyu yang kedua melalui surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Di situ Nabi Muhammad itu ada beberapa tahap-tahap dakwah. Yang pertama itu secara diam-diam di lingkungan kalangan sahabat dan keluarga. Di sini maksudnya para nabi itu beliau itu melakukan dakwah secara diam-diam melalui pendekatan, tujuannya untuk para sahabat terdekat ataupun pihak lingkup keluarga. Yang tahap yang kedua itu ada dakwah kepada turunan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu sama keluarga besarnya. Yang tahap pertama itu melalui sahabat dan keluarga dekat, keluarga kecilnya kayak ayah, anak segala macam keturunannya. Dan yang kedua itu melalui tahap Abdul Muthalib, itu lingkup lebih besar lagi, keluarga lebih besar. Nah, yang ketiga ada dakwah sesama semua orang yang setelah wahyu Allah itu turun setelah surat Al-Hijr ayat 94. Nah, di sini ketika Nabi menyampaikan dakwah, ada Quraisy yang menentang dakwah Nabi. Kaum Quraisy menentang dakwah Nabi itu ada beberapa faktor. Yang pertama, para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembiasaan di akhirat dan pembalasan di akhirat. Kenapa? Karena kaum Quraisy ya kan sebelum Nabi datang itu mungkin di Mekah sudah berkeyakinan ke agama lain, sehingga ketika ada Nabi Muhammad membawa ajaran baru, di situ tidak dapat diterima oleh kaum Quraisy yang sebelumnya itu sudah berkeyakinan ke agama lain. Nah, yang kedua itu ada mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mungkin para kaum Quraisy itu menganggap bahwasanya Nabi Muhammad ini bukan sebagai nabi, bukan sebagai kenabian, tapi sebagai kekuasaan. Yang mana Nabi Muhammad itu kalau untuk zaman sekarang ya kita sebutnya mencari muka lah. Kalau untuk zaman saat sekarang, era sekarang itu mencari muka, dia membawa suatu ajaran ke kaum yang Mekah, Quraisy, Bani Hashim segala macam. Itu bahwasanya nih ajaran baru, golongan baru, ajaran baru, ilmu baru. Sedangkan kalau untuk saat ini bisa dikatakan untuk mencari muka, mencari eksistensi kekuasaan. Sedangkan itu aslinya kan kenabian, tapi kaum Quraisy itu tidak bisa membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Yang ketiga itu ada takut kehilangan mata pencaharian karena pemahat dan penjual patung, pembuat patung. Nah, di sini kan ajaran Nabi Muhammad itu membawa ajaran Islam, yang mana ajaran Islam kan tidak boleh menyembah patung. Otomatis ketika kaum Quraisy yang pemahat atau pembuat patung itu sudah tidak bisa bekerja sesuai dengan aktivitasnya sebelumnya, yang mana aktivitas sebelumnya itu jual beli
bikin patung. Ketika patung sudah jadi, dijual. Nah, ketika ada Nabi Muhammad kan di situ ditentang oleh Nabi Muhammad bahwasanya kita tidak boleh menyembah patung karena kita tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, Nabi Muhammad kan membawa ajaran agama Islam. Situ tidak boleh. Nah, ketika para pemahat, para pembuat patung itu tidak terima karena merasa bahwasanya Nabi Muhammad ini mematikan mata pencarian mereka. Nah, yang keempat itu ada Nabi Muhammad menyuruhkan persamaan hak hamba sahaya dan bangsawan. Mungkin di kalangan kaum dulu ya, kaum pada saat periode Makkah itu zaman jahiliyah, banyak sekali lah kita sering mendengar bahasa perbudakan hamba sahaya dan bangsawan. Ketika para budak itu hamba sahaya jadi diperbudak oleh bangsawan yang mana mereka memiliki kekuasaan, memiliki harta lebih. Nah, di sini dijadikan budak hamba sahaya ini. Nah, itu Nabi Muhammad datang bahwasanya ini tidak ada perbedaan. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, tidak ada perbedaan sama sekali. Dari situ Nabi membawa hak persamaan. Yang itu ada lagi, taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar kepada bangsa Arab. Dulu bangsa Arab itu dia menurut kepercayaan kepada nenek moyang, sesuai dengan nenek moyang. Nah, sedangkan Nabi itu membawa. Nah, ini menjadi faktor menentang bahwasanya dulu nih bangsa Arab ini tidak seperti apa yang kamu ajarkan, apa yang kamu bawakan wahai Muhammad. Nah, di sini kan Nabi Muhammad membawakan di Islam itu bukan nggak boleh kita jangan terlalu berakar terikat terhadap nenek moyang. Kita ini loh ada Tuhan menciptakan segalanya dan Tuhan itu hanya satu, itu Allah SWT. Nah, terus selanjutnya itu ada tentangan kaum Quraisy. Yang pertama, ketika kaum Quraisy itu menentang, ada lagi yang pertama tentangan kaum Quraisy. Yang pertama ada meminta Abu Thalib memilih satu di antara dua, yaitu satu memerintahkan Muhammad untuk agar berhenti dari dakwah, kedua atau menyerahkan Muhammad itu ke para kaum Quraisy untuk dibunuh. Nah, di sini kan agar apa? Karena kaum Quraisy ini merasa ancaman adanya Nabi Muhammad datang itu ketika, karena yaitu sesuai dengan tadi yang para pemahat membuat patung itu merasa dimatikan, takut mereka nggak ada pencarian lagi. Nah, sini Nabi Muhammad sebagai ancaman, makanya kaum Quraisy ini mengecam, meminta kepada Abu Thalib untuk menyerahkan Nabi Muhammad atau memerintahkan untuk Nabi Muhammad itu berhenti atau menyerahkan kepada kami kaum Quraisy. Nah, yang kedua itu ada budak-budak Islam, budak-budak yang masuk Islam disiksa Tuhan dengan sangat kejam. Untuk pada periode zaman dahulu pada saat itu budak-budak kan dilakukan sangat kejam. Tetapi dengan adanya Islam datang dibawakan oleh Nabi Muhammad, itu sangat berbeda. Sekarang ini budak-budak itu udah berani melawan karena sudah ada ajaran baru. Nah, situ kaum Quraisy itu menentang bahwasanya semenjak adanya ajaran Nabi Muhammad, agama Islam, itu para budak itu tidak bisa nurut kembali. Bahkan mereka itu melawan, memulai ada keberanian. Nah, sini kaum Quraisy itu menentang. Ada lagi itu para pemimpin Quraisy yang menyuruh setiap keluarga untuk menyiksa anggota keluarganya yang masuk agama Islam sampai dia murtad kembali. Nah, di sini kaum Quraisy itu bahasanya memerintahkan para petinggi kaum Quraisy memerintahkan kepada semua keluarga, setiap ada anggota keluarganya yang masuk Islam tolong siksa. Bukan tolong lagi, ini udah instruksi, udah perintah, harus disiksa. Kenapa? Siksa sampai dia murtad kembali, sampai dia tidak mempercayai adanya Islam. Yang terakhir adalah tidak seorang pun penduduk Mekah diperkenankan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hashim. Ini kan Nabi Muhammad kan lahir di Mekah, otomatis Nabi Muhammad itu melakukan dakwah di Mekah, yang mana Mekah itu terkenal dengan jual beli. Nah, di sini kaum Quraisy tidak memperbolehkan untuk melakukan adanya transaksi jual beli antara penduduk Mekah dengan kaum Bani Hashim. Karena Bani Hashim kan itu kalangan golongan Nabi Muhammad. Nah, ada lagi setelah ada banyak tentangan-tentangan oleh dari kaum Quraisy, Nabi Muhammad itu memikirkan bagaimana nih di Mekah ini sudah tidak kondusif, sudah tidak relevan untuk kita melakukan dakwah, sehingga Nabi Muhammad itu melakukan hijrah ke Habasyah.
Nah, yang pertama itu ketika Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Habasyah, dilakukan pimpinan Utsman bin Affan diikuti oleh 15 orang, termasuk 10 orang pria dan 5 wanita berangkat ke Habasyah, termasuk istrinya Utsman bin Affan sendiri, yaitu Ruqayyah binti Muhammad. Nah, ada lagi yang kedua itu pimpinan Ja'far bin Abu Thalib diikuti oleh 81 orang, 80 orang pria dan 1 wanita, yaitu Ummu Habibah yang mana itu putri Abu Sufyan. Nah, yang kedua itu ketika sedang melakukan hijrah ke Habasyah, ada suatu peristiwa yang mana Abu Thalib dan Khadijah wafat. Yang pertama, pada tahun 10 kenabian, Abu Thalib, pelindung utamanya Nabi Muhammad, itu meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Nah, yang kedua, 3 hari setelah itu meninggal dunia pada istrinya, yaitu Khadijah, dalam usia 65 tahun. Ketika Nabi berdakwah di Taif, beliau diejek, disoraki, dilempari batu, bahkan sampai terluka di bagian kepala dan dadanya. Yang ketika sudah melakukan hijrah melakukan Taif, berdakwah di Taif, beliau melakukan yang namanya Isra Miraj. Jadi Isra Miraj dia lakukan pada tahun ke-10 Nabian tersebut, di atas 10 Nabian tersebut di atas Allah SWT mengisra-mi'rajkan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diangkat ke langit ke ars ke-7 bertemu dengan Allah SWT itu untuk mengisra-mi'rajkan Nabi Muhammad untuk membersihkan dirinya. Nah, tahun ke-11 Nabian, 6 orang dari suku Quraisy itu menemui Nabi dan menyatakan diri untuk masuk Islam. Tahun ke-12 Nabian terdiri dari 10 suku Khazraj itu 2 orang suku Aus dan seorang wanita menemui Nabi dan menyatakan dirinya untuk masuk Islam. Tahun ke-13 Nabian, sebanyak 73 orang dari Yasrib menyatakan masuk Islam juga. Ketika Isra Mi'raj selesai, tahun ke-13 setelah tahun ke-13 Nabian, Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke Madinah, yang mana itu periode Madinah. Kita masuk ke periode Madinah, itu yang pertama, hijrah ke Yasrib. Setelah hijrah ke Yasrib, Nabi membangun sebuah masjid pertama kali di Kuba, yang mungkin yang sekarang dikenal dengan Masjidil Aqsa. Nah, ketika pada suatu hari itu Jumat 12 Rabiul Awal tahun ke-13 Nabian atau 24 September tahun 622 Masehi, Nabi meninggalkan Kuba. Di tengah perjalanan di perkampungan Bani Salim, Nabi melaksanakan sholat Jumat untuk pertama kali dalam sejarah Islam. Nah, ketika sudah membangun sebuah masjid di Kuba, itu membangun masyarakat Islam. Yang pertama, setiap kabilah sebelum datang, mereka memiliki tempat pertemuan sendiri-sendiri. Nah, ketika sudah memiliki tempat sendiri-sendiri, Nabi datang nih. Nabi menginginkan agar seluruh itu tidak ada tempat pertemuan masing-masing, tapi dikumpulkan jadi satu. Nah, memiliki satu pertemuan, yaitu Baitullah. Kalau sebelumnya itu ada pertemuan masing-masing tempat, kabilah ini mempunyai tempatnya sendiri, kabilah ini memiliki tempat sendiri, kabilah ini segala macam dan selainnya. Nabi Muhammad itu menginginkan bahwasanya udah kita jadikan satu aja, jadikan satu kabilah, itu tempat pertemuan, yaitu tempat yang kita sebut sebagai Baitullah. Nah, yang kedua itu Nabi mempersaudarakan antara golongan muhajirin muslim asal Mekah dan kaum Ansor muslim asal Madinah, yang dulu mereka itu konflik, walaupun sama-sama golongan muslim tapi konflik, ada yang perbedaan ideologi, perbedaan politik dan perbedaan segala macam. Nah, sini Nabi Muhammad itu menyatukan, ayo kita sama-sama kaum muslimin, sama-sama satu ajaran, sama-sama satu agama, kita udah hentikan konflik kita bersatu untuk memperkuat agama yang kita ajarkan. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya Konstitusi Madinah. Penduduk Madinah di awal kedatangan Rasulullah terdiri dari 3 kelompok, yaitu bangsa Arab Muslim, bangsa Arab non-Muslim, dan orang Yahudi. Nabi mengadakan perjanjian dalam piagam yang disebut Konstitusi Madinah. Isi Konstitusi Madinah itu ada beberapa. Yang pertama, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa atau suatu golongan bangsa, satu bangsa. Yang kedua itu ada, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membantu.
untuk membelanya, untuk membantu membelanya. Yang ketiga itu ada masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan orang Quraisy. Nah, setelah ada perjanjian konstitusi Madinah, itu ada lagi yang namanya perang Badar. Nah, di sini perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan 2 Hijriah pada tahun 624 Masehi. Nah, perang Badar ini ada orang-orang Quraisy sebanyak 1000 orang di bawah pimpinan Abu Jahal bergerak menuju Madinah. Sedangkan umat Islam itu hanya sebanyak 314 pasukan. Nah, orang-orang muslim itu keluar sebagai pemenang. Sebagai pemenang di pihak Islam itu hanya gugur sekitar 14 orang dan pihak musuh gugur sebanyak 470 orang. Termasuk Abu Jahal sendiri sebagai pimpinan kaum Quraisy, sebagai pimpinan perang. Ya, setelah perang Badar itu sudah selesai, ada lagi timbullah perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Yang di sini Abu Sufyan mobilisasi sekitar 300 prajurit untuk melakukan perang Uhud ini. Nah, yang itu ada, sedangkan Nabi Muhammad itu dengan pasukan 1000 orang. Jadi total 1300 orang. Nah, Abdullah bin Ubay seorang munafik dengan 300 orang Yahudi membelot 70 orang muslim gugur, termasuk paman Nabi Hamzah, termasuk paman Nabi yaitu Hamzah yang dadanya dibelah dan di hatinya dimakan istri Abu Sufyan yaitu Hindun. Setelah adanya perang Uhud terjadilah kembali perang Ahzab, yaitu perang Khandaq atau Kandak yang terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah 6 atau 627 Masehi. Di sini orang-orang Quraisy suku Yahudi mengungsi ke Khaybar dan beberapa suku Arab lainnya berjumlah 10.000 tentara di bawah pimpinan Abu Sufyan. Yaitu yang mana sedangkan terdapat 3.000 prajurit muslim. Nah, ketika udah mengungsi ke Khaybar itu timbullah perjanjian Hudaybiyah. Yang mana isi Hudaybiyah itu adalah tahun ke-6 Hijriah ketika ibadah haji sudah disyariatkan. Yang kedua itu Nabi memimpin 1000 kaum muslimin untuk melakukan ibadah haji atau ibadah umroh. Sebelum tiba ke Mekah, Nabi berkemah di Hudaybiyah. Nah, yang mana isi perjanjian Hudaybiyah itu ada yang pertama, kaum muslimin belum boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini, tetapi ditunda sampai tahun depan. Sehingga orang kafir Mekah itu yang ingin masuk Islam tanpa izin walinya harus ditolak umat Islam. Karena Nabi Muhammad menginginkan bahwasanya setiap keluarga, setiap kaum Quraisy atau yang ingin masuk ke ajaran agama Islam harus memiliki izin atas walinya, entah dari orang tua, atau dari saudara ataupun dari keluarganya atau walinya. Nah, orang Islam ingin kembali ke Mekah atau murtad, orang Islam ingin kembali ke murtad itu tidak boleh ditolak oleh orang Quraisy. Atau ketika ada orang Quraisy, orang Mekah itu sudah masuk Islam nih, sudah masuk Islam tapi dia ingin kembali lagi ke Mekah, yaitu dalam arti murtad, kembali lagi ke Quraisy. Nah, itu tidak boleh ditolak oleh orang Quraisy. Nah, yang isi perjanjian selanjutnya itu ada genjatan senjata antar kedua belah pihak selama 10 tahun.